Selamat pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel saya di Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini lagi-lagi menjawab beberapa pertanyaan teman Kicomania. Jadi banyak tuh teman-teman yang bingung, jadi ternak apa enggak, karena menurut informasinya jual murai batu itu sulit informasinya sih. Dan ada lagi bagaimana saya ini jadi berternak apa enggak kayak gitu. Jadi banyak teman-teman juga Kicomania baru yang tanya. Sebelum saya jawab dan membahasnya lagi tentang perkembangan murai batu ya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman bisa gabung aja, nanti sharing sama-sama. Jadi banyak masing-masing kota daerah gabung di sana, di deskripsi ada. Dan kita ya saling-saling membantu kayak gitu teman-teman. Oke, langsung saja. Ini saya posisinya di samping rumah tuh, kelihatan adem, banyak buah ya. Intro. Oke, langsung saja. Yang mau saya tunjukin yaitu kandang satu ini di luar rumah, dan di sana ada 5 kandang. Jadi saya sendiri masih akan mulai lagi untuk beternak kayak gitu. Kenapa demikian? Kalau dulu banyak sekali ketika saya jodohin dibawa teman-teman dari luar kota yang kesini dan diambil dan diternakin di sana. Ini saya coba kemarin di sana ada sih beberapa yang udah dibawa temen ya. Jadi diboyong gitu, dibeli jodohan. Tetapi ya saya terus jodohkan kayak gitu. Kemarin ada 3, ini saya nyisain 1. Jadi saya ini masih mulai lagi teman-teman. Kenapa saya mulai lagi? Saya berpikiran gini, yang pertama itu saya landaskan dengan hobi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah hobi seperti konten saya sebelumnya, walaupun murai batu kadang turun karena batu-batuan, saya cerita gitu, terus naik lagi, terus turun lagi karena ayam, terus naik lagi, turun lagi karena musim pandemi ini, ya tetap menikmati kayak gitu. Jadi tidak ada penyesalan. Terus yang pertama itu ya, jadi hobi, jadi ujung-ujungnya nggak ada penyesalan. Terus selanjutnya teman-teman, semua burung kicau yang pernah saya rawat sebetulnya bagus sekali. Cuman yang paling favorit adalah murai batu. Jadi setelah saya survei, memang teman-teman yang sudah merawat murai batu itu seakan-akan pengen balik ke murai batu lagi. Seperti halnya dulu, yaitu tadi teman-teman, ketika sepi, teman-teman banyak yang main atau istilahnya dari murai batu pindah ke, kalau tidak salah musim batu kayak gitu. Terus ada lagi musim ayam, ketika itu ya pindah ke ayam. Nah musim ini ketika sepi, yang jalan itu ikan-ikanan. Banyak teman-teman Kicomania yang main ikan juga. Tapi saya yakin nanti karena burung murai batu itu burung yang paling bagus teman-teman menurut saya ya, layak dirawat lah. Jadi semua burung itu bagus, tetapi yang paling ada di hati saya dan banyak teman-teman Kicomania juga itu ya murai batu itu. Jadi menurut saya sih masih layak dikembangin kayak gitu. Seperti ini saja saya masih coba lagi ya, coba terus. Walaupun kemarin banyak yang didorong Kicomania kayak gitu. Jadi bagi saya sih yang pertama ya karena hobi itu tadi, yang kedua murai batu termasuk burung kicauan yang saya senangi atau saya sukai. Jadi termasuk favorit lah. Ini saya survei pada teman-teman lain seperti saya bilang tadi ya, rata-rata walaupun mereka pindah dari murai batu, pasti rata-rata mereka balik lagi. Terus kemarin ada beberapa teman yang tanya, Om Sis, ketika saya nangkar apa bisa dijual ke situ kayak gitu. Nah ini pertanyaan bagi saya sih sebetulnya bisa teman-teman, bisa. Tetapi dengan syarat ya. Kenapa kok ada pakai syarat? Saya sendiri teman-teman ya, sebagai bakul, saya dibantu Kang Bambang sama Pak Wan. Channelnya ada di deskripsi, teman-teman lihat aja. Seperti saya ceritakan sebelumnya, jadi di sini nih serba susahnya gini. Sebetulnya ketika ada barang masuk bisa dijual kayak gitu sesuai harapan. Kalau gembung dibilang gembung, kalau tidak gembung dibilang tidak gembung kayak gitu. Itu sebetulnya enak sekali. Sehat dibilang sehat, tidak dibilang tidak. Pasti akan kita tata atau saya perhatikan kayak gitu. Kenapa saya bilang ini? Jadi seperti saya sebelumnya teman-teman. Jadi di sini nih banyak sekali jadi jujukan. Jadi
ada beberapa, ya sering sekali sih, kalau nggak hati-hati ya pasti udah rugi seperti itu. Suatu misal tuh ada orang burungnya sakit, daripada mati dijual ke sini, itu sering sekali segitu, seperti itu teman-teman. Nah makanya yang seperti itu tuh saya tolaki kayak gitu, saya saring. Kenapa? Harapan saya yang keluar dari sini itu benar-benar barang yang istilahnya bagus lah kayak gitu, paling enggak ada kualitasnya sedikit-sedikit daripada burung sakit dijual, kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya sering sekali jadi jujukan, jadi saya sharing. Bahkan yang saya tolak itu teman-teman, ada beberapa juga yang cerita istilahnya tidak sesuai dengan saya ceritakan tadi ya. Oh di sana udah tidak nerima, di sana nyacat aja ya. Kalau kurang namanya beli, kalau kurang sesuai ya, yang pertama kesehatan itu tadi, yang kedua kadang-kadang itu murai batu setengah gembung-gembung kayak gitu. Kalau nggak cocok masuk pasaran ya kita tolak ya, itu hak kita sebetulnya itu. Tetapi ada juga yang memiliki kualitas bagus seperti yang luar kota itu Om Dadu Coy, terus ada lagi dari Blitar itu, terus ada lagi dari Trenggalek. Kita itu udah istilahnya udah bertahun-tahun, teman-teman lihat udah bertahun-tahun ring ini sering keluar dari Om Sis kayak gitu, itu udah bertahun-tahun. Kenapa saya pertahankan? Yang pertama, ketika ada masalah itu enak, jadi udah teruji. Jadi kebalikannya tadi dengan salah satu kicomania yang cari enaknya sendiri. Jadi ketika sakit bawa ke sini, ketika ternakannya jelek bawa sini, yang bagus dijual di luar, kan nggak adil kayak gitu. Jadi memang saya saring. Jadi kalau misalkan kita jalan, saya cek masuk, ayo kita jalan, kurang lebihnya seperti itu. Karena apa? Orang yang seperti ini yang juga saya cari, mungkin dicari teman-teman. Jadi ketika suatu ada masalah, masalah bagaimana, mungkin teman-teman tahu. Jadi dalam perjalanan saya sendiri jual beli ya teman-teman ya, mengawasi harga murai batu dan menyaring mana yang saya layak jual belikan, mana yang enggak kayak gitu. Jadi pastilah ada masalah yang namanya hubungan kayak gitu. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Suatu misal kayak gini, ada peternak A main ke sini, seperti saya bilang tadi. Burung saya bagus seperti ini, bagus bawa ke sini. Yang kedua, ketika ada dia udah rame, saya pasarin, dia cari pasaran di luar karena harganya ya selisih mungkin 50-100 kayak gitu ya, daripada di store ke sini. Biasanya kalau udah pasaran dijual di luar. Bagi saya itu nggak apa-apa karena itu hak mereka. Terus ada lagi yang sulit lagi seperti ini, yang jelek bawa ke sini, yang bagus dijual keluar. Nah seperti itu menurut saya kayaknya sulit diajak jalan. Terus ada lagi, pertama nyetorin bagus-bagus, yang kedua ada yang cacat nggak bilang kayak gitu ya, itu juga susah. Yang selanjutnya lagi teman-teman, mungkin agak sedikit curhat tapi ini faktanya. Ada salah satu peternak kesini jual, dia bilang non gembung kayak gitu teman-teman. Saya pantau, saya juga ragu, tetapi karena ada jaminan, oke lah kayak gitu. Setelah itu saya jual ke teman saya. Nah setelah dirawat 7 bulan, ini bukan ngarang ya, cerita sebetulnya. Setelah 7 bulan dia coba gantang, ternyata ngembung nggak boleh digantang di Jakarta. Tapi saya komplain nggak ada respon. Nah yang seperti itu kurang, istilahnya kurang berkompeten lah seperti itu. Akhirnya saya tinggal sampai sekarang, bahkan dia nawari ya udahlah waktu seperti itu. Tetapi ada hikmahnya, jadi oke lah saya nurut Pak, karena itu dari sini ingin digantikan uang pakan atau ditukar trotolan ditambah uang sedikit. Ternyata pembelinya gini, enggak masih videoin semua video nanti burung sampean nanti saya pilih. Akhirnya ya itu tadi, saya ganti dengan materi yang saya sendirikan kayak gitu. Saya punya materi bagus, ya udahlah enggak apa-apa untuk ganti kayak gitu. Jadi kalau di sana saya sebagai penjual jaga sekali pembelinya bagaimana, kurang lebihnya seperti itu. Nah akhirnya sampai sekarang alhamdulillah orang Jakarta itu berteman. Jadi kalau ada bagus suruh ngabari, langsung dibeli, kurang lebihnya seperti itu. Karena ya dalam kerjasama sih nggak semulus yang kita kira ya, pasti ada halangan, kurang lebihnya seperti itu. Nah kembali lagi, saya sebagai penghobi burung juga kalau ada cocok dijual, boleh dibilang penjual lah kayak gitu, atau pengepul kayak gitu. Memang dulunya awalnya pengepul ya teman-teman. Saya sendiri ya yang pertama dari pembeli, saya usahakan untuk mencari barang
sebagus mungkin sesuai harganya kayak gitu. Jadi yang penting yang utama sehat, karena semua murai batu itu menurut saya bagus tergantung perawatannya ya kayak gitu. Yang kedua, dari penjual itu tadi, menurut pertanyaan teman-teman apakah bisa dijual di situ, ya seperti saya ceritakan tadi teman-teman, asalkan bisa diajak kerjasama saya pasti jalan. Seperti banyak dari Blitar, dari Jombang, dari Trenggalek itu ada yang rutin setor ke sini, cuman mereka nggak mau didokumentasikan. Bahkan ada banyak sekali yang order sendiri ke sana karena di ringnya itu ada nomor teleponnya, tetapi mereka tidak layani, tetap satu jalur ke sini. Itu saya acungi jempol kayak gitu. Tapi kebalikannya, kalau misalkan selonding kayak gitu, ya bagaimana lagi kayak gitu teman-teman. Saya juga pengen cari barang yang berkualitas untuk pembeli saya. Nah, kembali lagi pada murai batu, ya layak diternak apa enggak? Ya daripada burung, saya nggak jelekin burung lain ya, murai batu itu tetap terbaik menurut saya. Jadi untuk teman-teman yang mau ternak, ya yang penting yang pertama teman-teman hobi dulu supaya nggak kecewa. Karena apa? Semua itu butuh perjuangan, butuh proses, tidak sesuai dengan angan-angan kita. Jadi kalau kita bayangin hasilnya banyak itu pasti sulit sekali. Tapi kalau dilandasi dengan hobi, ya sampai sekarang ini ya buktinya saya ini masih jalan kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan teman-teman, saya tambah dengan cerita-cerita saya. Jadi memang seperti itu adanya. Banyak sekali orang-orang yang pengen cari keuntungan secara pribadi tetapi tidak melihat orang lain. Kenapa saya bilang demikian? Ya saya seperti bakul, ya itu tadi teman-teman, banyak burung sakit yang dibawa ke sini, banyak yang saya tolaki ya, karena kalau tidak saya saring ya berantakan ya, semua pada komplain ke saya. Tapi alhamdulillah jarang sekali, dari 1000 mungkin 1-2 itu nggak ada yang komplain, istilahnya seperti itu. Intinya dalam perjalanan ini pasti ada masalah, yang penting kita bagaimana untuk menyikapinya juga. Oke teman-teman, sekian dulu video pagi hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat selalu untuk rawat burungnya. Ini saya juga semangat, saya taruh gini, ini udah mulai memberi, semoga tidak ada 1 minggu nanti nelur ya. Nanti saya review, saya bagikan bagaimana permasalahan pemecahannya. Sekian dulu, salam satu hobi, semoga bermanfaat.